wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, pagi yang penuh berkah ini, kita kembali bertatap muka dalam melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan juga melanjutkan pengajian yang ada di masjid kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita dan juga keberkahan yang sangat kita cari, curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk penghidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah kekuatan berpikir positif. Jadi ada kekuatan yang hadir ketika kita mampu berpikir positif dalam diri kita. Kita awali pengajian kita dengan hadis kudusi yang di hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Bunyi hadisnya adalah ana inda dhanni 'abdi bi. Saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kemudian falyadhunna bi ma syaa, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku terhadap apa yang dia kehendaki. Artinya Bapak Ibu, Allah menyampaikan kepada kita, kalau kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berpikir sesuai dengan keinginan kita. Maka jangan sampai kita berpikir hal-hal negatif yang menimbulkan hal-hal negatif atau buruk dalam diri kita. Maka dalam pengajian ini kami akan sedikit menjabarkan penjelasan dari hadis Rasulullah ini. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ada orang yang Allah berikan seluruhnya akal pikiran, bagaimana dia bisa melihat, bisa mencerna apa yang dia lihat, tapi akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam bentuk pemikiran. Kita lihat dalam sholat, ada orang yang sudah sampai melihat sholat ini sebagai qurratul a'in atau qurratul a'yun, yaitu penenang, obat bagi dirinya. Maka dia akan melaksanakan sholat itu dengan ringan, mudah untuk melaksanakannya. Tetapi bagi orang-orang fasik yang sering berbuat dosa, sholat ini adalah beban yang sangat berat. Kalau bahasa ininya Bapak Ibu, lati bulu sholat belian, baru sholat tadilah sholat sardul ya. Kalau sempat terucap ucapan tersebut, maka menunjukkan dia masih merasakan waktu sholat itu berat untuk dia laksanakan. Tetapi bagi orang yang sudah qurratul ain baginya sholat ini, lamu katibu sholat lain, 10 menit lagi masuk adalah siap-siapnya. Tapi kalau kita masih mendengar azan latibolo balia waktu sholat, itu masih menandakan kita belum benar-benar siap untuk melaksanakan sholat tersebut. Masih ada pikiran-pikiran yang tidak positif terhadap sholat tersebut. Maka Bapak Ibu, sebenarnya sholat itu seluruh manusia diwajibkan rakaatnya itu sama.
Tapi ada yang mengerjakan 4 rakaat itu terasa ringan, tapi 2 rakaat itu sangat berat. Apa yang membuatnya berat adalah pikiran kita, hati kita. Maka kekuatan berpikir positif itu sangat bagus untuk kemudahan kita beribadah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian juga kita melihat dalam cara pandang seseorang kepada anak. Apabila dia berpikir positif, maka anak itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya. Anak-anak itu kan Bapak Ibu, kalau mereka berada di sekitar kita, mereka akan membuat ulah-ulah keusilan yang bisa menarik perhatian kita. Kalau kita melihatnya, ini adalah fase anak saya, ini adalah tingkatan anak saya yang masih di fase bermain, maka kita akan tertawa, kita akan bahagia melihat hal tersebut. Tetapi berbeda cerita ketika kita melihat anak ini adalah sumber masalah. Ketika misalnya anak-anak kita bermain di berangan tarwih, ketika anak-anak kita keluar dari rumah, kamajulai. Ketika anak-anak bermain di rumah, manga main tarwih. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita kepada anak kita kecuali hanya bentakan atau marahan kepada anak tersebut. Tetapi kalau kita melihat dari cara pandang yang lain, maka kita akan menjadikan anak itu adalah sumber kebahagiaan. Maka ini juga pilihan Bapak Ibu. Kalau kita tetap berpikir positif kepada anak-anak kita, maka mereka akan menjadi sumber kebahagiaan. Kalau kita berpikir negatif, maka anak-anak itu akan menjadi sumber masalah. Ada orang tua yang sanggup mendidik anaknya 10 anak tanpa stres. Ada orang tua nak anaknya cie getik baru lah stresnya. Apa nama membedaan Bapak Ibu? Cara pandang. Maka jangan bermain-main dengan cara pandang kita, dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, insya Allah kita akan mudah menjalankannya. Kalau pikiran negatif, maka akan sulit kita melaksanakannya. Bahasa yang merendahkan Allah itu Bapak Ibu, Joa dia anak tu makan 5 orang, cie se payah, itu nan membuat kita payah Bapak Ibu. Cie anakku payah, karena malah merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Joa anakku dia makan kok 5, cie se nan payah cari makannya, cie se payah membeli susunya, maka akan payah Bapak Ibu. Tapi kalau dia berpikir positif, insya Allah anak-anakku ado, tio anakku ado rasa kinyo. Mudah-mudahan Allah permudah Bapak Ibu. Dan itu bisa kita cari, bisa kita lihat di sekitar kita. Maka sebagian dari tanda-tanda ayat Allah ini Allah tunjukkan di sekitar kita untuk kita sadar Bapak Ibu. Kemudian juga kita melihat terkait dengan rezeki Bapak Ibu. Sadar tidak sadar kita Bapak Ibu, kekuatan pikiran kita akan mempengaruhi rezeki kita. Kita lihat Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu sendiri pelakunya. Ketika kita berpikir positif, maka murah rezeki itu Bapak Ibu. Ada orang yang belum ada usahanya, uang dia pegang 20 juta untuk modal, anak kadibuwe usaha. Di pikirannya Bapak Ibu, usaha ini adalah tergantung kepada di mana letaknya, di mana itunya. Tidak Bapak Ibu, tapi ikhtiar kita dan berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah yang mengatur rezeki. Maka ada Bapak Ibu, orang yang jualan di tengah-tengah pasar tapi tidak jalan jual belinya. Ada orang yang membuka usaha
mengasingkan diri dari keramaian tapi dikejar oleh orang lain. Ada Bapak Ibu, banyak sekali. Ada orang yang bangkrut di tengah-tengah perniagaan di pasar Bapak Ibu. Tapi ada orang yang sukses padahal tempat usahanya jauh dari akses orang lain. Maka itu bisa juga dipengaruhi oleh pikiran kita Bapak Ibu. Baca loka laku awas sedang jauh dari pasar. Itu yang tidak laku Bapak Ibu. Tapi kalau kita berpikir positif, insya Allah diberikan jalan oleh Allah. Misal kita jualan Bapak Ibu di tempat yang terpencil, dengan pikiran positif kita, mungkin saya bisa promosikan, buat selebaran, bagi-bagi ke orang, buat promo, buat diskon dulu. Maka itu juga jalan kita untuk mencari rezeki dengan kita berpikir positif. Kalau tidak Bapak Ibu, dimanapun kita membuka usaha dengan pikiran negatif kita, maka tidak akan terbuka jalan rezeki kita kalau tidak berpikir atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, juga kami melihat hal ini perihal dengan sedekah atau mengeluarkan uang. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, orang yang berpikiran positif akan mudah untuk mengeluarkan uangnya kepada orang lain. Jadi jangan salah Bapak Ibu, sedekah ini bukan perihal kekayaan, tapi sedekah adalah perihal kebesaran hati untuk membantu orang lain. Jadi jangan heran Bapak Ibu, sering kita melihat orang kaya tapi pilihnya tidak tanggung Bapak Ibu. Tapi ada orang yang biasa-biasa, dermawannya luar biasa, karena dipengaruhi oleh pikiran tadi Bapak Ibu. Kemudian juga ada orang yang perhitungannya 1000 kali ketika ingin bersedekah 5.000. Ya Bapak Ibu, pitih 5.000 di tangan, barakah dia giabeko subuh pagi subuh mubarakah, barakah di masuk kota infak, di jalan nyo pikian balik, nyo paci pitiko nyo pikian lo balik. Tapi dalam hal lain, adonan lewat barang-barang yang kurang manfaatnya, nyo balik 50.000, nyo balik 100.000. Maka itu juga dipengaruhi oleh pikiran kita, cara berpikir kita. Ada orang Bapak Ibu yang menghabiskan uangnya puluhan juta untuk bersedekah. Ada pula uangnya dihabiskan puluhan juta untuk berjudi. Sama-sama keluar pitiko Bapak Ibu, tapi pertama tadi nyo sanang hatinya karena keluar untuk bersedekah. Tapi yang cielai pitih nyo api berjuta-juta, puluhan juta untuk bajudi, sanangnya sesaat tapi menderitanya setelah itu. Padahal Bapak Ibu sama-sama pitihnya banyak nan keluar tu, tapi adonan amua mengeluarkan untuk habis berjudi dan celai habis untuk bersedekah kepada orang lain atau membantu orang lain. Maka itulah Bapak Ibu kekuatan pikiran kita. Dan ini sudah dibahas oleh orang-orang barat. Mereka kalau kita membahasakannya adalah husnuzon, kalau orang barat itu menyampaikan law of attraction. Itu bahasanya Bapak Ibu, kekuatan pikiran, daya tarik menarik. Jadi mereka pun sudah sampai membahas ke situ. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran. Itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, dan mereka baru membahas abad-abad terakhir ini Bapak Ibu. Maka ajaran agama kita sangatlah luar biasa ketika kita mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kita melihat di surah Al-Baqarah Allah menyampaikan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum.
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum. Allah menyampaikan, bisa jadi apa yang engkau benci adalah sesuatu yang baik bagimu, kemudian sesuatu yang engkau cintai adalah sesuatu yang buruk bagimu. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui, engkau atau kalian tidak mengetahui. Maka perlu kita dalam menyikapi kehidupan ini dengan berbaik sangka, berpikiran positif Bapak Ibu. Ada orang yang kehidupannya pas-pasan, kehidupannya biasa-biasa saja, tapi karena pikirannya positif, mampu menyempurnakan syariat ajaran Islam, menunaikan ibadah haji dengan uang yang kita lihat begitu besar puluhan juta, mampu dia tunaikan. Tapi ada beberapa orang yang Allah titipkan rezekinya yang luar biasa, tapi tidak mampu menunaikan ibadah haji. Itu dikarenakan pikiran dari seseorang itu sendiri. Maka kita berdoa Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita pemikiran yang jernih. Kalau Allah titipkan anak banyak kepada kita, maka itu adalah rezeki bagi kita, bukan masalah. Kalau Allah berikan kita kemudahan untuk ibadah, maka itu adalah rezeki dari Allah. Mari kita berpikir positif. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada hikmah yang Allah simpan, ada hikmah yang Allah sembunyikan. Maka jangan pernah kita berpikiran buruk atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah jaga kita, Allah perbaiki hidup kita, dan tetap berpikir atau bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.